Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Denny, Bu Barwati. Bagaimana kabarnya malam ini? Selamat malam, Bu. Selamat malam Ibu Setio. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Bahagia. sehat, Bu. Bagaimana Bu Setio? Alhamdulillah. Sehat dan bahagia Ibu karena malam Minggu ya. Alhamdulillah. Amin. Iya, Bu ya. Iya, jadi Iya. waktunya luang gitu. Oke. Luang, makanya menyematkan untuk ini ya, coaching ya malam ini ya. Oke, Iya, saya Ibu. dengar ini Bu Barwati sama Pak Denny mau melakukan coaching ya. Nggih. Ya Bu, betul Oke. nggih. Sudah didiskusikan Bapak Ibu tentang rubrik penilaian untuk percakapan coaching ini yang ada di LMS sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Oke, untuk persiapan sudah ya. Oke, di sesi ini siapa yang mau jadi coach dan siapa yang mau jadi coach ini? Saya sebagai coach-nya Bu. Nggih, Oke. saya sebagai coach-nya Bu Setio. Oke, Pak Denny sebagai coach dan Bu Barwati sebagai coach. Oke, saya mulai dari Bu Barwati dulu. Bu Barwati sebagai coach, apakah sudah itu permasalahan apa ini yang akan dibahas di pertemuan ini? Iya, Ibu. Jadi saya ini punya sedikit permasalahan nggih di pembelajaran saya. Jadi saya menghadapi peserta didik saya itu ketika pembelajaran itu sering mengantuk, Ibu, bahkan sampai tertidur. Jadi sangat mengganggu ketika pembelajaran dan ternyata itu tidak hanya terjadi di pembelajaran saya, ternyata itu juga terjadi di beberapa pembelajaran oleh guru yang lain seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Pak Denny ini sebagai coach, apa saja ini yang sudah dipersiapkan Pak Denny untuk menjadi coach di malam hari ini? Ya, baik Bu, terkait dengan persiapan sebagai coach pada malam hari ini, yang pertama yaitu dengan memahami alur tirta terkait dengan coaching supervisi akademik. Kemudian yang kedua juga memahami tentang rubrik-rubrik dalam supervisi, dan yang berikutnya yaitu mempersiapkan alat tulis Bu untuk mencatat hal-hal yang penting dalam kegiatan coaching malam hari ini Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny Bubarwati. Kemudian kompetensi coaching apa ini Bapak Ibu yang ingin dikembangkan di coaching malam hari ini? Saya dulu ya Pak Denny. Oh iya, monggo Bu. Oke. Kalau dari saya sendiri, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya akan berusaha untuk present atau kehadiran penuh dan juga untuk bisa mendengarkan aktif nantinya apa yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Denny nantinya, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan Pak Denny diharapkan saya bisa menemukan ide-ide dari diri saya sendiri sehingga akan muncul solusi permasalahan dari diri saya sendiri seperti itu, Bu. Baik. Ya, kalau Ada dari Pak Denny? Ya, terima kasih Bu. Kalau dari saya sendiri sebagai coach, yaitu tentunya dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Bu Barwati nantinya dapat terpacu ya semangat pemikirannya terhadap permasalahan yang dihadapinya begitu Bu. Oke, baik. Kalau menurut Pak Denny dan Bu Barwati, kompetensi ini observasi. Saya dulu, enggak apa-apa. Oke, monggo Bu Barwati. Kalau yang kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan tentunya saya ingin mendengarkan aktif seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Denny nantinya saya akan berusaha mendengarkan dengan baik sehingga saya bisa mencapai solusi dari diri saya sendiri itu tadi, Bu. Ya, kalau dari saya sendiri ya untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya Bu, untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Barwati sendiri.
Kalau dari saya berarti sampai nanti saya bisa menemukan solusi ya Bu dari permasalahan itu. Itu mungkin bisa dikatakan berhasil ya dari pelaksanaan coaching ini seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, sudah siap Pak Denny? Siap Bu, monggo dimulai. Oke. Assalamualaikum Pak Denny, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Ya Bu, tapi kelihatannya kok malam hari ini terlihat kurang ceria ya Bu ya. Apakah ada yang dipikirkan ya Bu ya? Kelihatan ya Pak kalau saya agak kurang ceria ya? Iya, betul sekali Bu. Nggih Pak, jadi itu yang membuat saya apa ya, menjadi gelisah itu ya, seperti ada yang saya pikirkan. Kira-kira Pak Denny ada waktu untuk mengobrol dengan saya? Ya, tentu ada Bu. Bagaimana? Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Pak Denny, saya ini sedang apa ya, menghadapi satu permasalahan yang lumayan mengganggu pemikiran saya. Jadi kalau di pembelajaran saya ini, saya merasa sedikit tidak dihargai oleh salah satu peserta didik saya, karena, pada saat pembelajaran itu ada satu peserta didik saya yang bernama Rasya ini, sering mengantuk Pak, bahkan sampai tertidur di kelas. Jadi, sudah saya ingatkan berkali-kali, ternyata, kejadian ini betul-betul berlanjut beberapa kali dan, setelah saya tanyakan ke beberapa guru, ternyata juga ada beberapa guru yang mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi saya bingung ini, bagaimana menangani Rasya ini, mau bagaimana seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi permasalahan peserta didik ini juga dialami oleh guru yang lain ya Bu ya. Terus lalu apa yang ingin Bu Wati dapatkan dari pembicaraan malam hari ini ya Bu ya? Iya gini Pak, jadi, saya ingin mendapatkan solusi sebetulnya dari permasalahan saya ini, bagaimana supaya Rasya ini bisa membagi waktu dan tertib dalam pembelajaran di kelas maupun di pembelajaran untuk kelas yang lainnya, seperti itu. Oh begitu masalahnya Bu. Marilah kita identifikasi masalahnya ya Bu ya. Si Rasya ini hanya mengantuk apa memang sampai tertidur begitu Bu? Bisa diceritakan seperti apa kejadiannya ketika mengantuk atau tertidur di kelas Bu? Iya itu Pak, jadi Rasya ini sampai tertidur gitu ya. Jadi, pernah di pembelajaran saya, si Rasya ini betul-betul tertidur, di mejanya seperti itu, padahal anak-anak yang lain itu sedang, melaksanakan aktivitas mandiri maupun kelompok seperti itu. Jadi, setelah saya tanya ke beberapa informasi, ternyata si Rasya ini tinggalnya di pondok, Pak. Jadi, karena mungkin kegiatannya padat gitu ya, Pak, kalau di pondok, selain juga harus, belajar untuk pelajaran di sekolahnya, dia juga harus belajar untuk materi-materi yang ada di pondoknya yang memang tidak sedikit. Misalnya, eee, menghafal Al-Qur'an atau bahkan materi keagamaan lainnya, seperti itu. Jadi istirahatnya kurang, dan itu yang menyebabkan si Rasya ini sampai tertidur gitu, Pak, di kelas. Oh jadi anak tersebut tinggal di pondok juga ya Bu ya. Selain sekolah di tempatnya Bu Wati itu anak tersebut juga sebagai santri ya begitu ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi, tidurnya si Rasya ini,
bisa dikatakan sampai mengganggu konsentrasi teman-temannya gitu. Karena jadi ada sebagian temannya yang, memperhatikan Rasya sampai tertidur di kelas. Sampai ada temannya yang ikut senyum-senyum sendiri karena melihat si Rasya tertidur. Mungkin lucu gitu ya, Pak, melihat ekspresi orang tertidur seperti itu. Oh iya iya Bu. Lalu apakah tindakan yang sudah Ibu lakukan saat anak tersebut tidur Bu? Apakah sudah melakukan apa hal-hal tertentu untuk mengantisipasi ataupun mencegah anak tersebut tertidur begitu Bu? Iya, Pak. Jadi ketika pembelajaran saya ini, ketika si Rasya tertidur ini, saya sudah berusaha menasehati Rasya, ya, eee, menasehati si Rasya untuk lebih menghargai guru yang sedang mengajar di depan. Saya juga sudah menyuruh si Rasya untuk mencuci mukanya biar lebih fresh gitu ya, Pak, biar lebih seger. Tetapi hal itu juga akan terulang lagi di pembelajaran selanjutnya, Pak, begitu. Hmm, begitu ya Bu ya. Menurut Bu Wati, apakah Bu Wati itu sudah melakukan hal yang maksimal dengan melakukan seperti itu dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh murid Ibu yang bernama Rasya tersebut, Bu? Kayaknya belum ya, Pak, ya. Sepertinya masih ada yang bisa saya lakukan, apa ya, untuk mengatasi masalah tersebut. Iya iya ya, Bu. Rasa ini anak anak baik juga ya, Bu, karena dia mau belajar agama lebih banyak, karena dia juga mengikuti belajar agama di pondok ya, Bu ya. Kemudian lalu apa yang Ibu harapkan, Bu, dari peserta didik tersebut? Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Wati selain menasehati ketika di kelas, Bu? Eee, Mungkin saya bisa mengingatkan Rasya untuk segera istirahat, apa ya, Pak, kalau aktivitasnya sudah selesai. Kemudian, saya bisa mengarahkan Rasya untuk bisa membagi waktunya dan menghargai guru pada saat pembelajaran, seperti itu. Ya, baik Bu, itu langkah yang sangat bagus Bu. Jadi ada komunikasi ya antara Bu Wati dengan Rasya untuk mengingatkan malamnya begitu ya Bu, supaya tidak tidur terlalu malam sehingga pas pembelajaran itu tidak ngantuk lagi. Nah, kira-kira masih ada yang perlu dilakukan dengan melibatkan orang lain mungkin Bu? Mungkin ini ya, Pak, ya, saya bisa melibatkan wali asuh sepertinya. Jadi saya akan berkomunikasi dengan wali asuh untuk sama-sama memantau aktivitasnya si Rasya ini, eee, dan tidak memberikan jadwal yang terlalu padat, karena si Rasya ini juga ada kewajiban di sekolah juga. Mungkin gitu ya, Pak, ya? Oh iya ya Bu, bisa juga itu Bu. Kira-kira masih ada lagi nggak Bu ya, selain berkomunikasi dengan wali asuh tersebut ya Bu ya? Mmm, Kalau menurut saya mungkin kalau di pondok, saya bisa berkomunikasi dengan wali asuh, berarti kalau di sekolah saya bisa berkomunikasi dengan wali kelas maupun guru BK ya, Pak, ya, untuk menasehati dan terus memotivasi anak tersebut supaya bisa membagi waktu. Karena bagaimanapun juga kegiatan sekolah itu penting dan juga kegiatan pondok juga penting gitu ya, Pak. Mungkin seperti itu ya. Wah, ide bagus itu Bu. Berarti semakin banyak yang mengingatkan, ada Bu Wati, wali asuh, kemudian wali kelas, dan ditambahkan lagi guru PK ya. Jadi anak tersebut nantinya mudah-mudahan tambah semangat ya Bu ya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, dari pembicaraan ini, apakah yang Bu Wati dapatkan Bu? Iya Pak, alhamdulillah ini ya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, ternyata saya bisa menemukan ide-ide untuk solusi, ternyata bukan hanya saja yang bisa mengatasi masalah tersebut ya Pak ya, ternyata kita bisa melibatkan orang lain, dalam memotivasi Rasya ini, bisa melibatkan wali kelas dan juga guru BK, wali asuh juga, jadi saya lebih bersemangat ini Pak. Iya Bu, betul sekali. Baik Bu, selanjutnya apakah komitmen Bu Wati ini Bu terkait dengan langkah apa yang akan dilakukan terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan yang Bu Wati alami tersebut? Iya, gini Pak.
Kalau untuk yang akan saya lakukan terlebih dahulu, mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan Rasya, apa ya Pak. Jadi ketika saya sudah melakukan pendekatan personal dengan Rasya ini, seperti terjalin chemistry seperti itu. Jadi saya akan lebih mudah memberikan motivasi untuk anak tersebut untuk lebih bersemangat lagi dan bisa membagi waktu. Kemudian saya akan mengkomunikasikan dengan wali asuh dan juga wali kelas serta guru BK yang saya sampaikan tadi itu, Pak. Ya, baik Bu, terkait dengan waktu Bu, kira-kira kapan Bu Wati ini akan melaksanakan rencana tersebut Bu? Segera mungkin ya Pak ya, insya Allah besok akan saya mulai, agar lebih cepat selesai untuk permasalahan ini Pak. Ya, baik Bu, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan Rasya murid Ibu ini dapat lebih termotivasi dan bisa membagi waktu antara tugas sekolah dan tugas di pondok, sehingga hasilnya dapat maksimal baik ilmu duniawinya maupun ilmu untuk bekal akhiratnya kelak. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Pak Denny sudah membantu saya sehingga saya bisa menemukan solusi ini atas masalah yang sedang saya hadapi ini. Sama-sama Bu Wati, terima kasih juga sudah berbagi dengan saya. Ya. Mohon maaf saya izin terlebih dahulu karena ini ada anak yang mau mengumpulkan tugas katanya ke ruang saya ini. Oh iya ya Bu, silakan. Sampai jumpa lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, aman. Alhamdulillah. Mbak Deni dulu apa saya dulu ini? Bu Wati dulu boleh. Kalau dari pelaksanaan coaching tadi, kalau menurut saya sudah tercapai untuk indikator ketercapaiannya tadi karena kami sudah melaksanakan coaching sudah melalui alur Tirta ya dari Pak Denny sudah
untuk tujuan coaching-nya sudah ditegaskan, kemudian Pak Denny juga sudah istilahnya bisa mengidentifikasi dari permasalahan saya dengan pertanyaan-pertanyaannya Pak Denny. Kemudian rencana aksinya juga Pak Denny sudah menanyakan ke saya sampai komitmen seperti itu, Bu. Jadi saya juga sudah berusaha untuk hadir penuh, saya sudah berusaha untuk present, saya sudah berusaha untuk mendengarkan aktif, seperti itu. Jadi sampai saya bisa istilahnya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, Ibu. Mungkin dari Pak Denny mau menambah? Ya, baik Bu, terima kasih untuk terkait dengan tercapaian indikator yang kami dapatkan pada proses coaching tadi ya. Alhamdulillah itu juga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menuntun coach untuk menggali informasi maupun solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Kalau kalau dari saya mungkin saya akan lebih lebih berusaha untuk sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga saya ketika pelaksanaan coaching seperti itu. Jadi betul-betul saya hadir sepenuhnya dalam percakapan coaching sehingga tujuan dari coaching ini akan tercapai seperti itu. Ya. Dari saya, Bu, ya, dari saya menambahkan tentunya dalam proses coaching ini yang perlu saya tingkatkan yaitu yang pertama harus mendengarkan secara aktif ya, karena dengan kita mendengarkan aktif apa yang dihadapi oleh coach itu kita dapat berpikir atau dapat membuat suatu pertanyaan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh coach untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam.